Selamat datang di rubrik budaya Sekolah Bahasa Bolasugi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sesuatu yang saya kenakan ini dan sesuatu yang saya pegang yang warna merah ini. Tentu kalau kita berbicara tentang Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, itu tidak jauh-jauh dari simbol-simbol seperti ini. Di beberapa acara, khususnya acara-acara yang memang bersifat tradisi atau ada nuansa budayanya, ini seringkali kita jumpai dikenakan oleh kaum laki-laki. Atau beberapa simbol-simbol dalam bentuk logo dan semacamnya itu juga mengambil inspirasi dari ini. Lalu sebenarnya ini apa? Oke, kalau kita baru saja mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, bandara internasional yang ada di Makassar, maka kita akan melihat patung besar, patung dari Raja Goa ke-16, Sultan Hasanuddin mengenakan ini juga. Nah, lalu ini sebenarnya apa? Ini ada beberapa namanya sebenarnya, tetapi yang pasti adalah ini adalah ikat kepala khas kaum laki-laki di Sulawesi Selatan. Di masyarakat Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja ini dikenal sebagai pasapu. Secara umum itu disebut sebagai pasapu. Kalau kita berbicara tentang 4 rumpun suku besar yang ada di Sulawesi Selatan ini, secara umum mereka memakai istilah itu semua. Nah, kalau di Makassar itu ada beberapa varian, ada beberapa istilah. Disebut pasapu, disebut patindra atau patondro, disebut juga putara, atau ada juga yang menyebutnya pakalu. Itu tergantung dari pola ikatannya dan misalnya itu dipakai untuk keperluan apa serta siapa yang mengenakannya sebenarnya. Nah, terus secara umum pasapu dan beberapa nama lain yang mungkin ada di beberapa tempat ini dipakai untuk apa? Ini tidak sekadar dipakai sebenarnya, dan ketika itu dipakai itu menunjukkan kondisi tertentu atau siapa yang mengenakan itu. Kalau kita menemukannya dalam kondisi sekarang, tentu itu lebih kontemporer dan berkembang. Siapa saja bisa memakai itu, misalnya menteri yang datang, pejabat yang datang terus dikenakan ini di kepalanya, itu adalah bentuk simbolis dan sifatnya lebih kontemporer. Sementara dulu itu sifatnya lebih beragam. Jadi konteks yang ada itu antara lain, ini umumnya dipakai sebagai dikenakan dalam konteks seragam lapangan. Makanya dulu pada masa kerajaan Goa yang kerap kali mengenakan yang bentuk seperti ini itu adalah prajurit. Jadi ini dikenakan, dan pada saat dikenakan juga ada beberapa penanda berbeda, seperti bagaimana bagian atasnya, bentuk bagian atasnya itu akan menandakan sebenarnya kondisi apa yang sedang terjadi. Terus di masyarakat itu mereka sebagai apa misalnya. Masyarakat adat Kajang itu sampai hari ini masih mengenakan pasapu seperti ini ketika mereka laki-laki dewasa dan sudah menjalani fase ritual khusus di mana keutuhan ilmu mereka itu dianggap sudah mencapai tingkat yang semestinya, dan mereka diizinkan untuk memakai ini secara konsisten. Kalau teman-teman sekalian jalan-jalan ke kawasan adat dan melihat kaum lelakinya, itu akan ada yang pakai begini dan ada yang tidak pakai. Kalau yang sudah pakai itu berarti mereka sudah melalui tahapan itu. Itu pun tahapannya berbeda-beda. Ditentukan dengan tingkat keilmuan yang sudah dicapai. Jadi memakai ini bagi mereka itu sudah sebuah keharusan. Mereka hanya melepaskannya ini atau menanggalkannya pada saat istirahat, pada saat mandi atau tidur. Selain itu memang dipakai secara konsekuen. Hanya saja kalau kondisi sekarang kebanyakan pasapu atau semacamnya ini itu dipakai pada keperluan-keperluan tertentu. Misalnya pada masyarakat Toraja yang mungkin secara konsisten memakai itu adalah beberapa pemangku adat,
Tetapi bagi yang lain yang akhirnya itu lebih sering dipakai itu pada acara-acara ritual tertentu. Begitupun di Mandar, Bugis, dan Makassar. Makanya hari ini yang sering kita lihat itu memakai seperti itu biasanya pelaku seni tradisi. Dan itu kadang terbatas hanya pada pertunjukan tradisi yang mereka mainkan. Selebihnya kalau kita temukan misalnya ada padanan orang pakai baju kaos oblong seperti ini, pakai jeans misalnya, maka itu tentu bentuknya lebih kontemporer. Dan untuk menunjukkan kesan tradisi yang ada pada orang tersebut berdasarkan apa yang sedang dilakoninya. Nah, sepanjang yang kami tahu, yang betul-betul bertahan, yang betul-betul memakai ini adalah masyarakat adat Kajang. Dan penekanannya adalah ini dipakai oleh laki-laki. Jadi ini tidak dipakai oleh perempuan sebenarnya. Karena biasanya perempuan ada aksesoris yang lain atau rambutnya disanggul. Nah, kira-kira demikian tentang Pasapu, Patonro, Patindra, Putara, dan Pakalu ini. Jika ada informasi yang lain, mungkin ada yang terlewatkan atau ada tambahan, silakan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di rubrik budaya selanjutnya.